Oke, sebelum masuk ke strukturnya, kita ketahui dulu apa library yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama ada library CV2 dan library Immutils yang akan kita gunakan pada kelas motion detector. Pada kelas motion detector, CV2 ini digunakan sebagai background abstraction-nya. Fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti CV2 absolute diff atau objective, CV2 threshold, dan CV2 fine contours. Sementara untuk Immutils hanya digunakan untuk mengambil kontur dengan fungsi grab contours. Mendapatkan konstan tapi dan juga membuat array kosong di sini dengan np.zeros. Lalu yang ketiga ada CV2 atau OpenCV yang digunakan untuk menggambar lingkaran dengan CV2 circle. Lalu juga digunakan untuk metode convexul dengan fungsi convexul dan juga bisa digunakan untuk menggambarkan teks dengan CV2 put text dan juga CV2 rectangle untuk menggambar kotak atau persegi. Lalu yang keempat ada library Immutils untuk digunakan sebagai pengambil contours dengan fungsi grab contours seperti biasa. Baik, pada file ketiga recognize.py ini, yang pertama kita import class yang sudah kita buat tadi. Lalu 5 library yang kita gunakan, yang pertama ada RPI GPIO untuk membaca input-output dari Raspberry Pi. Lalu yang kedua ada library NumPy untuk mengatur array dan juga beberapa fungsi saintifiknya, lalu ada Immutils untuk resizing, lalu ada time untuk delay, dan ada CV2 untuk berbagai preprocessing gambar seperti yang kita gunakan pada file-file sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke source code-nya. Yang pertama kita lihat di file motion detector. Yang pertama kita import library-nya seperti biasa, lalu di bawahnya ada kelas motion detector. Kita buat kelas motion detector yang terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama fungsi init yang mempunyai variabel bg atau background. Lalu ada yang kedua fungsi update untuk mengupdate atau mengisi variabel background. Lalu yang ketiga ada fungsi detect atau deteksi yang digunakan untuk mendeteksi gerakan yang terjadi terhadap background. Lalu kita masuk ke file kedua yaitu gesture detector. Di sini ada 4 library yang digunakan, kita import semuanya, lalu kita buat kelas gesture detector, yang dimana di kelas gesture detector ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi init, lalu yang kedua ada fungsi detect, yang digunakan untuk menghitung atau mendeteksi jumlah jari yang terangkat. Lalu yang dua bawahnya ada fungsi static method, yang pertama berguna untuk menggambarkan teks pada frame, dan yang kedua menggambarkan box pada teks yang tergambar pada frame. Lalu yang ketiga, file intinya pertama kita import library yang dibutuhkan beserta dengan class yang sudah kita buat tadi. Lalu kita deklarasi kameranya, untuk awal-awal kita deklarasi kameranya. Terus kita buat ROI-nya yang nanti kita akan deteksi gerakannya di sini, di ROI ini. Lalu kita deklarasi class-nya, kita deklarasikan pin-pinnya yang digunakan, fan, LED, dan buzzer-nya. Lalu kita setup GPIO-nya sesuai dengan pin yang sudah kita deklarasikan. Lalu kita deklarasi juga PWM-PWM-nya seperti fan dan buzzer. Lalu kita jalankan PWM-nya, fan dan buzzer-nya dimulai dari voltage 0. Lalu kita setting frekuensi buzzer-nya menjadi 500. Lalu juga kita deklarasi beberapa variabel penting seperti num frames, gesture, values, dan image finger. Lalu kita masuk ke perulangan well untuk membaca kamera dan mengambil gambar. Lalu kita lakukan beberapa pre-processing dari gambar tersebut, gambar yang diambil. Lalu kita jadikan gambar pertama atau frame pertama itu sebagai background. Lalu frame berikutnya akan dideteksi gerakannya menggunakan md.detect. Dari deteksi gerakan yang diambil maka akan dikenali jumlah jarinya menggunakan gd.detect. Jika ada jari yang terangkat atau jari yang dikenali dan jari tersebut dikenalinya sama selama 25 frame, maka jari tersebut akan dikatakan valid dan values ataupun jari yang terangkat itu akan disimpan pada variabel values. Lalu jika ada jari yang terangkat, maka kontrol untuk fan dan juga LED dan juga buzzer-nya akan diatur di sini. Jika jari yang terangkat itu 1, maka buzzer akan berbunyi, lalu kecepatan kipas akan diatur ke 30 dan juga LED yang menyala hanya ada 1.
Lalu jika jaring yang terangkat ada 2, maka buzzer akan menyala, lalu lampu yang menyalakan ada 2 dan juga kecepatan fan akan diatur ke 60. Sementara jika jaring yang terangkat lebih dari 2, maka buzzer akan berbunyi seperti biasa, lalu lampu yang akan menyala ada 3 dan juga kecepatan kipas akan diatur ke 100 atau kecepatan maksimal. Dan jika jaring yang terangkat itu terdeteksi 0 atau tidak ada jaring yang terangkat, maka buzzer akan dinyalakan seperti biasa, lalu LED atau lampu semua akan mati dan juga kecepatan kipas di set ke 0 atau mati. Dan di bawahnya hanya ada penggambaran ROI pada frame, lalu penampilan frame menggunakan emission dan juga wait key untuk menghentikan perulangan while. Lalu di bawahnya yang terakhir adalah proses cleaning, di mana untuk mematikan seluruh input output dari Raspberry Pi, kamera, dan juga window yang sedang menyala.